Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Ramadhani dari kelompok 11 dengan NIM 110 122 3407 dari kelas TT4605 akan mempresentasikan antena microstrip rektanguler frekuensi 3700 MHz. Pengertian, antena microstrip juga dikenal sebagai antena patch atau antena printed, adalah antena yang terdiri dari lempengan konduktor tipis di atas kalkulator lain yang dipisahkan oleh bahan isolator atau substrat. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Deschamps pada 1953 dan dipatenkan oleh Gutton dan Baissonot pada 1955. Perkembangannya mulai pesat pada tahun 1970-an berkat ketersediaan bahan substrat berkualitas, peningkatan teknik pencetakan, dan kemajuan teori model antena. Antena microstrip memiliki struktur dasar yang terdiri dari 4 elemen utama, yaitu patch, elemen peradiasi, yang kedua substrat, yang ketiga saluran pencatu atau feed line, dan keempat ground plane atau elemen pentanahan. Untuk perhitungannya, patch perhitungan dimensi antena microstrip dimulai dari patch. Perhitungan patch dapat ditentukan dengan persamaan berikut, yang menghasilkan nilai sebesar 18,54 mm. Untuk W yang artinya lebur patch, L panjang patch, C kecepatan cahaya, H tinggi dielektrik, dan di FF-nya permitivitas efektif dielektrik, R-nya permitivitas efektif dielektrik. Substrat dan ground plane. Dimensi patch yang telah dihitung dapat digunakan dalam menghitung dimensi ground plane dan substrat dengan persamaan berikut. L ground plane sama dengan 6 kali 1,6 plus 18,54 sama dengan 28,14 mm. W ground plane sama dengan 6,1,6 ditambah 24 sama dengan 33,6 mm. Untuk feed line, dimensi ground plane yang telah dihitung dapat digunakan. Pencatuan yang dipakai pada antena yang didesain adalah microstrip feed line. Pencatuan yang dipakai diperlukan perhitungan dimensi dengan persamaan berikut yang menghasilkan nilai sebesar 4,1 mm. Untuk antena satu susun dengan desain awal, antena satu susun memiliki frekuensi tengahnya sebesar 3,7 GHz. Untuk bandwidth didapatkan nilai sebesar 143,3 MHz. Untuk gain nilai sebesar 2,720 dBi, yang artinya antena dapat meradiasikan dengan jarak jauh. Untuk direktivitas nilai sebesar 6,013 dBi, memiliki keterarahan radiasi yang baik. Polarisasi sebesar 3037 dengan jenis polarisasi elips. Antena satu susun merupakan antena microstrip yang dirancang memiliki bentuk patch persegi panjang dan menggunakan substrat FR4 dengan ketebalan 1,6 mm. Antena ini ditujukan untuk beroperasi pada frekuensi 3700 MHz. Bentuk antena terdiri atas patch, substrat, dan ground plane serta menggunakan teknik pencatuan microstrip feed line untuk menghubungkan patch dengan sumber sinyal. Antena 3 susun dengan desain awal. Perhitungannya, jarak antar elemen menghasilkan nilai sebesar 4,8, panjang gelombang bebasnya mendapatkan nilai 81 mm, lebar total ground plane untuk 3 elemen menghasilkan nilai sebesar 162,6. Untuk frekuensi tengah arus uniform tanpa beda fasa didapatkan nilai 3,692 GHz.
Untuk arus uniform beda fasa 90 derajat didapatkan frekuensi tengah 3,692 GHz. Arus uniform beda fasa 180 derajat didapatkan nilainya sebesar 3,686. Untuk arus binomial tanpa beda fasa didapatkan frekuensi tengah 3,708 GHz. Bandwidthnya yang arus uniform tanpa beda fasa didapatkan nilai 139 MHz. Arus uniform beda fasa 90 derajat didapatkan nilai 138 MHz. Arus uniform beda fasa 180 derajat didapatkan nilai 113 MHz. Arus binomial tanpa beda fasa didapatkan nilainya sebesar 161,9 MHz. Untuk gen arus uniform tanpa beda fasa didapatkan nilai sebesar 2,7404 dBi. Artinya antena dapat meradiasikan gelombang dengan jarak jauh. Arus uniform beda fasa 90 derajat nilainya sebesar 6,851 dBi. Antena dapat meradiasikan dengan sangat jauh. Arus uniform beda fasa 180 derajat gain sebesar 3,362 dBi. Dengan nilai tersebut antena meradiasi memancarkan dengan sangat jarak jauh. Arus binomial tanpa beda fasa nilai sebesar min 6,994 dBi. Antena dapat meradiasikan sinyal dengan jarak yang sangat jauh. Untuk direktivitas arus uniform tanpa beda fasa nilainya 6,262 dBi. Antena mengarahkan radiasinya dengan baik. Arus uniform beda fasa 90 derajat nilainya 10,27 dBi. Antena meradiasikan gelombang dengan sangat terarah. Arus uniform beda fasa 180 derajat nilainya sebesar 7,639 dBi. Artinya antena dapat mengarahkan dengan sangat baik. Arus binomial tanpa beda fasa nilai sebesar 10,24 dBi. Artinya antena dapat meradiasikan sinyal dengan sangat terarah. Untuk polarisasi arus uniform tanpa beda fasa nilai polarisasi sebesar 18,47 artinya polarisasi elips. Arus arus uniform beda fasa 90 derajat dapatkan nilai 18,41. Arus uniform beda fasa 180 derajat nilai sebesar 18,94 merupakan jenis polarisasi elips. Arus binomial tanpa beda fasa sebesar 34,63. Untuk antena tiga rangkaiannya, jadi dari 4 percobaan terdapat beberapa parameter yang diambil return loss terbaik ada pada antena tiga susun arus uniform beda fasa 90 derajat dengan nilai sebesar sebesar 161,9 MHz. Gain terbaik ada pada antena tiga susun arus binomial tanpa beda fasa dengan nilai 6,994 dBi. Direktivitas terbaik ada pada antena tiga susun arus binomial tanpa beda fasa dengan 10,24 dBi. Jenis polarisasi pada 4 antena adalah polarisasi elips. Sehingga antena yang terbaik adalah antena tiga susun arus binomial dengan hasil parameter yang paling baik. Antena 5 susun desain awalnya perhitungannya jarak antar elemen mendapatkan nilai 4,8. Untuk panjang gelombang bebas mendapatkan nilai 81 mm. Untuk nilai lebar total ground plane 3 elemen mendapatkan nilai 162,6. Untuk frekuensi tengahnya
antena 5 susun pada arus uniform tanpa beda fasa didapatkan nilai sebesar 3,692 GHz. Untuk arus uniform beda fasa 90 derajat didapatkan nilai 3,696 GHz. Arus uniform beda fasa 180 derajat didapatkan nilai 3,68 GHz. Arus binomial tanpa beda fasa didapatkan 3,696 GHz. Untuk bandwidth, arus uniform tanpa beda fasa didapatkan nilai sebesar 140 GHz. Arus uniform beda fasa 90 derajat nilainya sebesar 146,2 GHz. Arus uniform beda fasa 180 derajat sebesar 109,4 GHz. Arus binomial tanpa beda fasa didapatkan nilai sebesar 147,6 GHz. Untuk nilai gainnya yang arus uniform tanpa beda fasa didapatkan nilai 2,597 dBi. Artinya antena dapat meradiasikan sinyal dengan jarak menengah. Untuk arus uniform beda fasa 90 derajat nilainya sebesar 9,074 dBi. Antena dapat meradiasikan dengan jarak yang sangat jauh. Untuk arus uniform beda fasa 180 derajat didapatkan nilai sebesar 4,874. Artinya antena dapat meradiasikan dengan jarak yang sangat jauh. Arus binomial tanpa beda fasa didapatkan nilai sebesar 8,256 dBi. Antena tersebut dapat meradiasikan sinyal dengan jarak jauh. Untuk direktivitas, arus uniform tanpa beda fasa mendapatkan nilai 6,123 dBi. Artinya antena dapat mengarahkan sinyal dengan baik. Arus uniform beda fasa 90 derajat didapatkan nilai sebesar 12,34 dBi. Artinya antena dapat mengarahkan sinyal dengan sangat baik. Arus uniform beda fasa 180 derajat mendapatkan nilai 9,640 dBi. Antena dapat mengarahkan sinyal dengan sangat baik. Arus binomial tanpa beda fasa didapatkan nilai 11,30 dBi. Antena dapat mengarahkan radiasi sinyal dengan sangat baik. Untuk nilai polarisasi, arus uniform tanpa beda fasa mendapatkan nilai polarisasi sebesar 18,24. Arus uniform beda fasa 90 derajat, nilai polarisasi sebesar 15,80, merupakan jenis polarisasi elips. Arus uniform beda fasa 180 derajat mendapatkan nilai polarisasi sebesar 17,24, merupakan jenis polarisasi elips. Arus binomial tanpa beda fasa mendapatkan nilai 17,96, merupakan jenis polarisasi elips. Antena 5 susun. Untuk analisis hasil simulasi perancangan 3 susun antena, terdapat beberapa parameter yang diambil return loss terbaik ada pada antena 3 susun arus uniform beda fasa 90 derajat dengan nilai minus 40,153 dB. Bandwidth terbaik ada pada antena 3 susun arus binomial tanpa beda fasa dengan nilai 147,6 MHz. Yang terbaik ada pada antena 3 susun arus uniform beda fasa 90 derajat dengan nilai 9,074 dBi. Direktivitas ada pada antena 3 susun arus uniform beda fasa 90 derajat dengan 12,34 dBi. Jenis polarisasi pada 4 antena adalah polarisasi elips. Sehingga antena yang terbaik adalah antena 3 susun arus uniform beda fasa 90 derajat dengan hasil parameter yang paling baik. Perbandingan antara 3 susun dengan perubahan fasa dan antena tunggal. Berdasarkan perbandingan pada tabel, antena tunggal memiliki return loss yang lebih baik, yaitu dengan nilai minus 38,395 dB dibandingkan antena 3 susun yang memiliki rentang minus 17,853 dB hingga minus 34,241 dB. Namun, antena 3 susun menunjukkan bandwidth yang lebih besar dengan nilai tertinggi pada konfigurasi arus binomial sebesar 161,9 MHz
Sedangkan kisaran bandwidth untuk konfigurasi lainnya adalah 113 sampai 161,9 MHz. Gain tertinggi dicapai oleh antena 3 susun hingga 6,994 dBi lebih tinggi dibandingkan gain terendah, yaitu sebesar 2,74 dBi pada konfigurasi arus uniform tanpa beda fasa, menunjukkan bahwa penambahan elemen antena dapat meningkatkan gain. Baik antena tunggal maupun antena 3 susun memiliki polarisasi elips nilai aksial rasio antara 3 dan 40. Perbandingan antara antena 5 susun dengan perubahan fasa dan antena tunggal. Berdasarkan antena 5 susun dengan arus uniform beda fasa 90 derajat memiliki return loss terbaik sebesar minus 40,153 dB, sementara konfigurasi lain berada dalam rentang minus 17,324 dB hingga minus 40,153 dB. Bandwidth terluas dicapai oleh konfigurasi arus binomial sebesar 147,6 MHz dengan rentang bandwidth keseluruhan antara 109,4 MHz hingga 147,6 MHz. Nilai gain tertinggi sebesar 9,074 dBi juga dimiliki oleh konfigurasi arus uniform beda fasa 90 derajat. Sedangkan gain terendah pada konfigurasi lainnya adalah 25,97 dBi, yang menunjukkan bahwa semakin banyak elemen antena, gain cenderung meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.